Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini, di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Masjid Raudatul Jannah, Kota Lubuk Linggau. Dan saya secara pribadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ketakutan untuk tidak mendapatkan rezeki telah menghantui sebagian besar manusia, apalagi dibarengi dengan kenyataan semisal harga-harga yang semakin lama dirasa semakin mahal. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah thumma yakunu fi zalika alaqatan misla zalik summa yakunu fi zalika mudghatan misla zalik. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah yakni perpaduan antara sel mani laki-laki dengan sel mani perempuan, nutfah. Kemudian selama 40 hari berikutnya dalam bentuk yakni alaqah, gumpalan darah yang tergantung, yang masih menempel ke dalam rahim seorang ibu. Makanya dinamakan sebagai alaqah, karena dia masih menempel, menggantung pada rahim seorang ibu. Kemudian selama 40 hari berikutnya, 40 hari ketiga, maka dia telah menjadi mudghah, gumpalan daging. Setelah genap 40 hari dikali ketiga, 120 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menetapkan atas janin tersebut 4 hal. Yakni yang pertama tentang rezekinya, yang kedua amalnya, yang ketiga ajalnya, yang keempat
Apakah dia termaksud orang yang sengsara atau orang yang berbahagia? Hadis ini hadis yang masyhur yang ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada satu hal yang menarik terkait dengan hadis ini. Bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, di awal beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah mengkhabarkan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia adalah as-shadiq al-masduq. As-shadiq yakni yang benar perkataannya. Al-masduq adalah yang dibenarkan perkataannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tabiat sifat bawaan beliau adalah as-shadiqul masduq. Tetapi bagi antum yang membaca misalnya kitab Riyadhus Shalihin atau membaca kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab hadis yang lain, seberapa banyak antum menjumpai seorang sahabat mensifatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai as-shadiqul masduq. Ada berapa banyak di dalam Riyadhus Shalihin? Ada berapa banyak di dalam Bulughul Maram? Hampir tidak kita jumpai seorang sahabat mensifatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai as-shadiqul masduq. Walaupun kalau sahabat semisal Abdullah bin Mas'ud tidak mensifatkan Rasul sebagai as-shadiqul masduq, tetap saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tabiat bawaan beliau adalah as-shadiq al-masduq. Lalu apa rahasianya? Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud secara khusus menyebutkan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, tidak pada hadis-hadis yang lain. Maka sebagian ulama, semisal Imam Ibn Rajab, mengatakan bahwasanya kandungan dari hadis ini dari awalnya sampai akhirnya itu adalah terkait dengan perkara yang gaib. Ia menimbulkan dalam tanda kutip mungkin keraguan atas sebagian kaum muslimin yang membacanya. Belum lagi kalau kita lengkapi hadis yang barusan tadi saya sampaikan, maka di sana ada kelanjutan atas hadis ini, di mana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi a'mali ahli jannah." Sesungguhnya seseorang di antara kalian beramal dengan amal-amal penduduk surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal hanya satu jengkal, satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab wa ya'malu bi a'mali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seseorang di antara kalian beramal dengan amal-amal penduduk surga, hingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal satu hasta. Akan tetapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku atasnya. Di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penduduk neraka.
fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang mengerjakan amal-amal penduduk neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 jengkal, 1 hasta. Akan tetapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Di sisa akhir dari hidupnya, dia mengerjakan amal-amal penduduk surga, maka dia masuk ke dalam surga. Penggalan demi penggalan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini merupakan batu ujian kepada seorang muslim atas keimanannya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal rezeki menjadi orang yang berbahagia atau orang yang celaka usia telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Batu ujian bagi seorang muslim akan keimanannya kepada qada dan qadar. Makanya secara khusus Abdullah bin Mas'ud ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, akhbarana atau haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ikhwani rahimahni wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lain, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadiru khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ardi khamsina alfas sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir bagi makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50.000 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan, telah tetapkan apa yang berlaku atas makhluk hamba-hambanya. Saya, Anda, orang-orang yang di luar sana, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan cuma maqadir khalaik, bukan hanya maqadir khalaik, tetapi kataballahu. Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan takdir seluruh makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah perintahkan qalam untuk menulis takdir seluruh makhluk tersebut. Dalam hadis ini terkumpul 2 rukun keimanan kepada qada dan qadar. Yang pertama al-khalaq dan yang kedua al-kitabah. Al-kitabah, al-khalaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir bagi semua makhluknya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan apabila antum cermati di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa seringnya kita jumpai ajal di satu sisi, rezeki pada sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebutkan secara bersamaan. Kita tidak menutup mata bahwasanya terkadang kita jumpai ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang di sana ada penyebutan tentang ajal tersendiri,
Di sana juga ada penyebutan tentang rezeki secara tersendiri. Tetapi apabila kita cermati betapa banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sebutkan ajal dan rezeki secara bersamaan. Misalnya ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-145. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-A'raf ayat ke-34. Dan yang paling jelas pada Ali Imran ayat ke-154. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, "Waman nazalat bisahatihi manaya wala ardu takihi wala sama'u." Siapa yang dihampiri oleh janji kematian dan semua manusia, saya dan Anda, kita semua telah memiliki ketetapan mati pada usia berapa, kapan dan di mana. Wala yastaqdimuna sa'ah wala yastakhirun. Tidak bisa dimajukan walaupun hanya satu saat, sebagaimana tidak bisa diundur. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Siapa yang dihampiri oleh janji kematian, maka tidak ada bumi dan tidak ada langit yang bisa menghalanginya. Begitu juga, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dengan rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagaimana tidak ada kuasa atas manusia sedikit pun juga untuk menetapkan kapan, di mana, serta pada usia berapa dia wafat. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mati dengan sebab bunuh diri pun atas dasar ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati dengan sebab bunuh diri pun atas dasar ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau ada persepsi atau pendapat orang yang mati dengan sebab bunuh diri telah mendahului takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Ketika kemudian di mana, kapan, pada saat usia apa, yakni ajal seseorang menghampirinya, semuanya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah takdirkan. Begitu juga rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki atas masing-masing hambanya. Bahkan sampai kepada binatang yang melata. Permisalan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menyebutkan binatang melata? Tidak menyebutkan ayam semisal, atau tidak menyebutkan kambing, sapi, domba, tetapi binatang melata. Karena binatang melata, sebagaimana maklum, antara kepala, maaf, dengan duburnya berada di dalam keadaan tempat yang sejajar, seburuk-buruk keadaan. Antara kepala dengan dubur binatang melata ini berada di tempat yang sejajar, seburuk-buruk keadaan.
ketika menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki seluruh makhluknya, Allah Subhanahu wa taala umpamakan dengan binatang melata. Wa ma min dabbatin fil ardi ila alallahi rizquha. Dan tidak ada apapun juga termaksud binatang yang melata di atas permukaan bumi melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ila alallahi rizquha. Melainkan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Binatang melata. Rezekinya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lagi dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi kedudukannya dibanding binatang melata? Dan di sana dipergunakan lafaz ila alallahi rizquha. Melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Rezeki bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan bahwasanya Dia adalah Ar-Razzaqu Dzul Quwwatil Matin. Memang sebab-sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebarkan di muka bumi. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita harus bedakan antara sumber rezeki dengan sebab-sebab datangnya rezeki. Ini dua hal yang berbeda. Terlarang seorang muslim memiliki keyakinan sumber rezeki selain dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya sumber rezeki bagi seluruh makhluk hidup, saya, Anda, kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa alallahi rizquha. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, rezeki seluruh makhluk sumbernya Allah. Karena Dia adalah Ar-Razzaqu Dzul Quwwatil Matin. Ar-Razzaq. Tapi sebabnya memang Allah Subhanahu wa taala sebarkan di muka bumi. Sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-22 sampai dengan 23. Cermati, indah sekali surat Az-Zariyat. Barusan saya sampaikan, seorang muslim seharusnya mampu membedakan antara sumber rezeki dan Dia adalah Rabb Tabaraka wa Ta'ala Ar-Razzaq satu-satunya, dengan sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Dan kedua hal ini digabungkan oleh Rabb Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Az-Zariyat. Kalau pada ayat ke-22 dan ayat ke-23-nya itu menjelaskan tentang sebab-sebab datangnya rezeki. Sedangkan pada ayat yang ke-58 menjelaskan bahwasanya sumber rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat nanti Az-Zariyat ayat yang ke-58. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Adapun sebab-sebabnya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki dan apa yang dijanjikan kepadamu. Di langit ada sebab-sebab rezekimu. Kalau antum baca tafsir dari ayat ini, di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Memang ulama Ahlussunnah berbeda pendapat. Apa yang dimaksud di langit terdapat sebab-sebab rezekimu? Apakah itu maksudnya adalah
Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang dimaksud di sana adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus yang menjadikan sebab mendatangkan rezeki bagi seorang hamba juga Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir pertama. Bahwasanya yang dimaksud dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, yang dimaksud di sana adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Tetapi pendapat kebanyakan ulama yang dimaksud di langit terdapat sebab-sebab sumber rezekimu adalah hujan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bahwasanya air hujan adalah rezeki. Air hujan adalah rezeki. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Az-Zariyat ayat ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebagaimana ajal telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, begitu juga rezeki telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka di sana sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ruhul Qudus nafatha fir ru'i." Sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni malaikat Jibril, membisikkan sesuatu ke dalam hatiku. Bahwasanya Ruhul Kudus yang dimaksud di sana adalah malaikat Jibril, membisikkan sesuatu ke dalam hatiku. Apa yang dibisikkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Anna nafsan latamut hatta tastakmil ajalaha. Sesungguhnya seseorang hamba tidak akan mati melainkan telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan rezekinya. Seseorang tidak akan mati melainkan pada saat itulah memang jatah terakhir bagian dari rezekinya. Atau kalau kita mau pakai bahasa yang lain, selama seseorang masih hidup, maka masih ada jatah bagian rezeki yang Allah takdirkan untuk dirinya. Ajal dan rezeki tidak pernah bisa berpisah. Ketika seseorang mati, maka di titik itulah memang telah habis rezekinya. Selama ajalnya belum tiba dalam keadaan dia masih hidup, maka pasti di sana ada rezeki yang merupakan bagian darinya. Maaf, ada rezeki yang merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Pasti, tidak bisa terpisah. Ajal dan rezeki tidak bisa terpisah sama sekali. Makanya malaikat Jibril alaihissalam membisikkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna nafsan lam tamut." Sesungguhnya jiwa tidak akan mati sampai apa? Hatta tastakmil ajalaha wa tastawiba rizquha. Seseorang tidak akan mati sampai memang telah datang ajalnya dan telah sempurna rezekinya. Begitu kaidahnya. Seseorang tidak akan mati, melainkan memang telah tiba waktunya dia memang harus mati. Dan pada saat itulah memang telah habis bagian dari jatah rezekinya. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan,
Lau ana ibna Adam qarran fara min rizkihi kama yafiru minal maut. Andai kata seorang anak Adam, andai kata ada seorang anak Adam, dia lari dari rezekinya, sebagaimana dia berusaha lari dari kematiannya, pasti dia akan menjumpai rizkinya, sebagaimana dia pasti akan menjumpai kematiannya. Andai kata seseorang manusia lari dari rizkinya, sebagaimana dia berusaha lari dari kematiannya, maka yang namanya rizki dan ajalnya pasti akan menjumpainya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, teguhkanlah hatimu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, teguhkanlah hatimu terhadap hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu. Dan janganlah engkau disibukkan dengan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin bagi dirimu. Rezeki dan ajal telah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin. Sedangkan akhir dari hidupmu, na'udzubillah, apakah masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga, tidak datang jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim, teguhkanlah hatimu terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu. Makanya menarik sekali surat Az-Zariyat yang mengumpulkan di sana ada sumber rezeki. Di sana juga mengumpulkan sebab-sebab rezeki. Di sana juga disebutkan tentang rezeki telah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin sebagaimana ajal. Maka seorang hamba tidak perlu terlampau memusingkan diri terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Akan tetapi dia harus lebih memfokuskan diri kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tepat 2 ayat sebelum huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Itu pada ayat ke-58. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki seluruh makhluknya karena dia adalah Ar-Razzaq. 2 ayat sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba dengan mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku saja. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, jangan sibukkan terhadap apa yang telah dijamin, tapi sibukkan diri terhadap apa yang Allah perintahkan untukmu. Tapi kan manusia terbalik pada hari ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyibukkan diri kepada sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin. Bahkan sampai kepada tingkatan-tingkatan menyibukkan diri yang di luar batas kewajaran. Dan lalai terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan yang tidak dia jamin. Siapa yang menjamin saya dan Anda termaksud ahlul jannah? Tidak ada. Kalau itu adalah Rasulullah SAW, kalau itu adalah al-asyarah mubasyirin bil jannah, yakni 10 sahabat, atau sahabat-sahabat yang lain, mereka telah terjamin untuk masuk ke dalam surga. Tetapi coba antum bayangkan, ketika mereka telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga, mereka tetap menyibukkan diri terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka.
Padahal mereka telah mendapatkan jaminan. Adapun kita semua yang telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah jamin bahwasanya suatu saat kita pasti akan mati, kita lebih menyibukkan diri terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita dan lalai terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Azan ini. Baik, kita jeda terlebih dahulu untuk azan. Nanti pada azan kita lanjutkan. Begitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Bismillah. Akan tetapi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak salah paham dan terjatuh kepada kekeliruan dalam memahami perkara ini,
Maka di sana ada beberapa hal yang sepatutnya harus kita berikan perhatian secara khusus. Yang pertama, bahwasanya seorang muslim harus beriman bahwa ajal dan rezeki telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepada seluruh makhluk. Sebagaimana tidak membawa manfaat orang-orang yang tamak untuk mendapatkannya, maka ketika ada orang yang tamak untuk mendapatkannya, itu tidak menambah sedikit pun bagian dari rezeki dia. Ini mungkin konsep seperti ini agak sulit untuk dimengerti atau dipahami. Tetapi ketamakan seseorang di dalam mencari rezeki, itu tidak menambah sedikit pun rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya di Lauhil Mahfudz. Karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhil Mahfudz telah ada. Ketamakan dia tidak membawa pengaruh bertambah sedikit pun. Sebagaimana apabila ada orang-orang lain bersatu padu untuk menutup pintu rezeki dari seseorang, maka tidak akan mungkin. Ini sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, wa'lam annal ummata, ketahuilah apabila semua umat lawij tama'at ala may yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka ila bi syai'in faqad kataballahu lak. Ketahuilah, andai kata seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan, memberikan manfaat kepada dirimu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirimu sedikit pun juga. Kecuali atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirimu. Andai kata seluruh manusia berkumpul, bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka manfaat itu tidak akan mungkin bisa dimiliki oleh seseorang tersebut kecuali memang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, memang merupakan bagian miliknya. Ini seluruh orang. Lalu bagaimana lagi apabila diri sendiri berusaha sekuat tenaga untuk memberi manfaat kepada dirinya sendiri? Gak mungkin, kecuali telah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan sebaliknya, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan madarat, seluruh manusia berkumpul untuk menutup misalnya pintu rezeki dari Allah untuk seseorang. Seluruh manusia berkumpul untuk menutup pintu rezeki dari Allah untuk seseorang. Misalnya seperti itu. Maka kemadaratan tersebut tidak akan menimpa hamba itu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Makanya cermati ucapan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, antara seseorang hamba dengan rezekinya ada penghalang. Antara seseorang hamba dengan rezekinya ada penghalang. Bukan tidak ada rezeki. Ada rezeki milik dia, tetapi masih terhalang dengan sesuatu.
Yang kata Umar bin Khattab, jika dia qanaah dan ridho, maka rezekinya akan datang kepadanya. Adapun jika dia tamak, rakus, maka dia tidak mendapatkan tambahan apapun atas rezeki yang memang telah merupakan bagian miliknya. Ini yang pertama. Yang kedua, keyakinan bahwasanya rezeki telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak menghalangi seseorang untuk mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan untuk mencari rezeki. Keyakinan atas hal bahwasanya rezeki telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak menutup usaha seseorang untuk mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam mencari rezeki. Maka jemaah, di awal telah saya sampaikan, di sana ada sumber rezeki, di sana ada sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Kita harus bedakan ini. Seorang hamba muslim mukmin yang bertauhid, maka dia meyakini sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala datangnya, dan dia mencari sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Sedangkan hamba, seorang muslim yang memiliki cacat di dalam tauhidnya, maka dia meyakini sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mengambil sebab-sebab yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kelompok yang saya sebut? 2. Ya. Adapun seseorang yang bukan cacat tauhidnya, tetapi rusak, bahkan mungkin dia tidak bertauhid, terjatuh kepada kesyirikan, adalah yang meyakini bahwasanya sumber rezeki datang dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Berapa? 3. Siapa mukmin yang bertauhid, yang meyakini bahwasanya sumber rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala dan mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan di dalam syariat, bekerja, berusaha lewat jalan-jalan yang halal. Ini sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Adapun seorang mukmin, tidak kita katakan dia seorang kafir, dia mukmin, tetapi keimanannya di sana ada cacatnya. Kapan? Dia meyakini bahwasanya sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menempuh sebab-sebab yang dilarang di dalam syariat untuk mendapatkan rezekinya. Bukankah kemaksiatan mencacati keimanan? Misalnya dia mencuri, korupsi. Apakah terbukti seseorang yang mencuri dan korupsi bisa mendatangkan uang, harta, kepemilikan bagi dirinya? Terbukti. Tapi ini sebab-sebab yang dilarang di dalam syariat. Yang kedua. Adapun yang ketiga, seseorang, na'udzubillah min zalik, yang meyakini ada sumber rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cacat tauhidnya. Bahkan bisa sampai kepada derajat dia tidak memiliki keimanan ketika meyakini di sana ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kelompok. Maka seorang muslim yang berusaha menjaga keimanannya,
maka dia meyakini sumber rezeki dari Allah dan tempuh sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Ada sebagian orang, sebagaimana yang disebutkan nanti, dialog antara Imam Ahmad dengan muridnya, ia meyakini sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid. Dia hanya duduk. Dia hanya duduk. Tidak mencari sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Kemudian ditanya, kenapa engkau tidak bekerja? Dia menjawab, aku tidak mau bekerja sedikit pun sampai rezekiku datang sendiri. Kelihatannya tingkatan tawakal yang paling tinggi ya. Kenapa nggak bekerja? Nggak perlu. Saya bertawakal kepada Allah sampai rezekiku itu datang sendiri. Nampaknya tingkatan tawakal yang tertinggi. Apa kata Imam Ahmad? Laki-laki itu laki-laki yang bodoh, tidak mengenal ilmu. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ahmad, ketika memberikan permisalan tentang hamba yang bertawakal, tidak seperti orang tersebut yang mengatakan tawakal tapi diam saja di rumah dan mengharap rezekinya datang sendiri. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan perumpamaan hamba yang bertawakal, makhluk yang bertawakal adalah seperti seekor burung. Yang burung itu bukan hanya diam di dalam sangkarnya atau diam di dalam sarangnya, tetapi keluar di pagi hari. Mencari rezekinya. Dan pulang di sore hari. Dalam keadaan perut telah kenyang. Orang itu orang yang bodoh, kata Imam Ahmad. Jadi yang mukmin bertauhid adalah yang menggabungkan dua hal. Meyakini rezeki bersumber dari Allah dan menempuh jalan-jalan yang diperbolehkan dalam syariat. Kapan dua hal ini tidak terkumpul, maka dia bisa jatuh kepada salah satu dari berbagai macam kekeliruan. Dan cermati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendatangkan rezeki. Antum jangan bayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu untuk mendatangkan rezeki walaupun hamba itu dalam keadaan diam duduk saja. Allah Maha mampu. Tapi sebagaimana di sana ada sumber, di sana ada sebab, di sana ada akibat, ada ibrah yang sangat baik sekali dari surat Maryam ayat ke-25. Izinkan saya bicara agak panjang terkait Maryam ayat ke-25 ini. Kisah tentang ibunda Isa alaihi salam yang hamil. Ulama khilaf. Perintah untuk menggoyangkan batang pohon kurma itu, apakah ketika Maryam itu sedang hamil tua, hamil besar, atau sesaat setelah dia melahirkan? Ulama khilaf. Walaupun memang jumhur ulama berpendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoyangkan apa? Batang pohon kurma itu terjadi ketika Maryam sedang hamil besar. Hamil apa? Hamil tua. Jumhur ulama memang berpendapat seperti itu. Tetapi sebagai suatu amanah ilmiah saya juga katakan, sebagian ulama ada yang berpendapat perintah untuk menggoyangkan batang kurma itu sesaat setelah Maryam melahirkan. Makanya di sana ada syariat tahnik. Yang kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, syariat tahnik itu syariat yang lama yang datang sebelum Rasulullah SAW.
Orang Arab masa jahiliyah telah mengenal syariat tahnik. Seperti khitan. Khitan itu bukan hanya syariat Rasulullah ya, tapi telah ada sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul. Begitu juga tahnik. Kita lepaskan apakah terjadi pada saat ini, apa terjadi pada saat itu. Ala kulli hal, baik ketika Maryam dalam keadaan perutnya besar, hamil tua, atau Maryam pada saat itu dalam keadaan apa? Baru melahirkan, betul? Maka dua-dua keadaan itu adalah keadaan seorang perempuan yang sangat lemah. Ya enggak? Dua-dua keadaan itu keadaan perempuan yang sangat lemah. Dia memerlukan makanan. Memerlukan apa? Makanannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu mendatangkan makanan tanpa perlu kemudian Maryam bersusah-susah untuk mengerjakan sesuatu. Jangankan makanan. Menghadirkan anak di dalam perutnya Maryam tanpa ada proses hubungan suami istri, mampu Allah. Bukankah begitu? Menghadirkan anak tanpa ada proses hubungan suami istri di dalam perutnya Maryam, Allah mampu. Jangankan hanya menjatuhkan kurma-kurma. Padahal secara logika, sulit mana? Antara menghadirkan anak tanpa berhubungan suami istri dengan menjatuhkan kurma, sulit mana? Yang pertama jelas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada ibunda Maryam alaihissalam, beliau mengatakan, "Hudhi ilaiki bijiz'in nakhlati." Goyang itu pangkal batang kurma. Batang kurma itu besar, ikhwan. Batang kurma yang sudah siap panen ya. Jangan batang kurma yang masih sebesar begini. Batang kurma yang sudah siap panen, yang buahnya siap dimakan itu besar. Digoyang, hampir tidak bergerak. Hampir tidak bergerak. Bahkan kalau yang menggoyangkan batang kurma tersebut, laki-laki dewasa yang kuat. Hampir tidak bergerak. Kalau antum nggak percaya, coba aja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Maryam alaihissalam, ya, untuk kemudian apa? Ya, saya pergunakan Maryam alaihissalam karena ada sebagian ulama Ahlussunnah pun yang mengatakan seperti itu. Bahkan sebagian ulama Ahlussunnah ada yang menganggap Maryam seorang nabi perempuan, walaupun ini keliru. Ibunda Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menggoyangkan batang pohon kurma. Ya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuhkan bulir-bulir dari kurma tersebut. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dari sebab, sebesar apa pengaruh sebab yang dilakukan oleh Maryam. Sebesar apa pengaruh sebab yang dilakukan oleh Maryam? Besar pengaruhnya? Besar pengaruhnya? Besar pengaruhnya? Tidak besar pengaruhnya. Tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Maryam untuk mengambil sebab tersebut. Dan kemudian setelah Maryam mengambil sebab tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuhkan butir-butir kurma di hadapan Maryam. Bukankah ini menunjukkan kepada kita sebab syariat sekecil apapun yang ditempuh oleh seorang muslim, maka akan mendatangkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagian di antara kita ini kan terlampau sibuk memikirkan sebab. Kita cari sebab-sebab yang besar, sebab-sebab yang fantastis, sebab-sebab yang gak masuk akal, sebab-sebab yang melanggar syariat. Padahal di sana ada sebab-sebab yang diperintahkan di dalam syariat.
Sebab yang diambil oleh Maryam ini kecil sekali bisa membawa pengaruh hingga jatuh bulir-bulir kurma tersebut. Tapi Allah perintahkan. Dan Allah hadirkan apa yang diinginkan oleh Maryam ketika dia mengambil sebab, walaupun sebab itu kecil sekali. Permasalahannya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bukan apakah besar atau kecil sebab yang kita ambil ini. Tetapi permasalahannya sebab yang Anda ambil itu sebab apa? Sebab syar'i dan hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman, atau selain itu. Bukan besar atau kecilnya sebab yang kita ambil. Lalu apa manfaatnya seseorang mengambil sebab yang besar, yang menakjubkan, yang menghebohkan, tetapi sebab yang besar yang menakjubkan dalam tanda kutip menghebohkan tersebut bukan sebab yang diperintahkan secara syar'i, bahkan dilarang. Bukankah kita sebagai seorang muslim, setelah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sumber rezeki, begitu ya? Kita sebagai seorang muslim ketika meyakini Allah Subhanahu wa taala sumber rezeki dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan sebab-sebab rezeki, maka seharusnya kan kita fokus kepada sebab-sebab rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya jelaskan. Bukankah begitu? Loh, yang menjelaskan sebab-sebab datangnya rezeki Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tersibukkan dengan mengambil dalam tanda kutip sebab-sebab yang besar, yang heboh, yang luar biasa, yang dahsyat. Jangan seperti itu. Kecuali sebab-sebab yang besar, yang heboh, yang dahsyat ini, sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syar'i. Silahkan Anda berjalan. Lihat yang diambil oleh Maryam, usaha yang minim sekali. Yang hampir secara logika tidak membawa pengaruh terhadap runtuhnya butir-butir kurma tersebut. Tapi Allah perintahkan dan Maryam tunduk. Maryam tidak mendatangkan pertanyaan. Yang benar aja Allah. Aneh lagi hamil tua disuruh goyang-goyangin gini. Maryam nggak mendatangkan pertanyaan itu. Aneh lagi hamil tua. Disuruh goyang-goyangin gini. Yang benar aja ya Allah. Sebagaimana juga Maryam tidak mendatangkan pertanyaan. Ini kan batang pohon gede. Disuruh goyang-goyangin. Apa faedahnya ya Allah? Maryam nggak mendatangkan pertanyaan seperti itu. Cukup bagi dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, sebagian ulama ada yang mengatakan Maryam itu nabi. Karena langsung mendapatkan wahyu dari Allah untuk contohnya menggoyang-goyangkan batang kurma ini. Walaupun kita katakan pendapat itu keliru. Iya kan? Berdasarkan ayat ini, ayat ke-25 surat Maryam ini, sebagian ulama ada yang mengatakan Maryam, ibundanya Isa alaihissalam itu nabi. Karena langsung mendapatkan wahyu dari Allah untuk goyang-goyangin batang kurma dan seterusnya. Walaupun itu keliru. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menjatuhkan kurma-kurma tersebut dari pangkalnya. Walaupun Maryam duduk saja sambil melihat batang kurma. Tapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sumber rezeki, dia juga tetapkan sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebab-sebab yang mendatangkan rezeki banyak. Misalnya tawakal, istiqomah di atas syariat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri beristighfar,
menyambung tali silaturahim, dan yang lainnya. Sebagaimana yang antum bisa baca di dalam literatur-literatur yang lain. Banyak sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Bahkan ada satu buku yang disusun secara khusus di dalam masalah ini, yakni kunci-kunci rezeki. Kalau saya nggak salah tulisan Syekh Dr. Fader Ilahi Hafizahullahu Ta'ala. Miftahur Rizq Bidwil Kitabi wa Sunnah. Kunci-kunci rizki berdasarkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ajal dan rezeki dua hal yang saling bergandengan. Rezeki semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah Ar-Razzaq yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ikat dan kaitkan dengan penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ke-56-nya. Kemudian pada ayat yang ke-58-nya, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah Ar-Razzaq yang maha perkasa, lagi memiliki kekuatan yang maha kokoh. Maka penuhi tugas kita sebagai seorang hamba, serahkan urusan rezeki kita kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada di antara antum yang hendak bertanya, saya persilahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Tafadhol. Ada yang hendak ditanyakan? Ada ikhwan? Baik, apabila tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kita dapatkan perkataan Umar bin Khattab tentang antara seorang hamba dengan rezekinya ada penghalang, Ustaz. Betul. Yang dimaksud penghalang ini apakah apabila hamba dalam mengais rezeki melakukan hal-hal yang Allah larang, mungkin kezaliman atau apa, Ustaz? Yang dimaksud sebagai penghalang di sini, Ustaz. Iya, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bahwasanya beliau mengatakan di antara hamba dengan rezekinya ada penghalang. Ini tidak menunjukkan bahwasanya hamba tersebut tidak memiliki rezeki. Ada rezeki yang memang merupakan milik hamba tersebut, tetapi karena dengan sebab satu dan lain hal, rezeki tersebut terhalang untuk dimiliki oleh seorang hamba. Ya, dan terhalangnya rezeki dari seorang hamba ini sebabnya bermacam-macam. Sebagaimana juga datangnya rezeki kepada seorang hamba sebabnya bermacam-macam. Di antaranya yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi adalah hilangnya sifat qanaah. Atau kalau kita lihat di dalam ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah, hilangnya rasa tawakal. Hilangnya sifat takwa. Bukankah atas orang yang bertawakal, orang yang bertakwa, Allah jamin rezeki bagi diri dia? Di antara hal lain juga kalau kita melihat kepada ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kemaksiatan. Kemaksiatan itu merupakan salah satu hal yang menyebabkan rezeki seseorang itu terhalang. Bukannya tidak ada. Terhalang. Iya. Makanya ketika kemudian ada seseorang yang mengadu kepada Imam Hasan al-Basri, Imam ini musim paceklik, hujan gak turun-turun, hewan kering. Tumbuhan kering, hewan kurus. Obati dengan istighfar. Obati dengan istighfar. Ucapan Hasan al-Basri ini merujuk kepada ucapan Ali bin Abi Thalib. Tidaklah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala halangi untuk kalian, melainkan dengan sebab dosa yang kalian perbuat. Ini merujuk kepada ucapan Ali bin Abi Thalib. Khususnya ketika Ali bin Abi Thalib menafsirkan awal-awal dari surat Nuh. Begitu. Nah, jadi itu yang menghalangi, bukannya tidak ada.
Bukannya tidak ada rezeki, tetapi karena ada satu dan lain hal yang dilakukan oleh seorang hamba, maka rezekinya terhalang. Makanya kita harus berusaha kemudian untuk merubuhkan tembok penghalang tersebut, agar rezeki itu memang betul-betul bisa kita dapat sudah barang tentu dengan mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Assalamualaikum. Ana bingung. Ustadz bilang tadi bunuh diri termaksud dari takdir Allah. Tolong jelaskan dengan rinci. Betul. Karena setiap yang terjadi di muka bumi ini tidak akan mungkin terjadi kecuali atas kehendak dan telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Termaksud orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri, Allah takdirkan dia mati dengan sebab bunuh diri. Tetapi seorang muslim ketika kemudian beriman kepada takdir, maka dia harus kemudian meyakini takdir yang Allah tetapkan atas seorang hamba itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kauni, qadari, yang kedua syar'i. Takdir kauni qadari, yakni takdir yang pasti terjadi atas seorang hamba. Dan tidak ada pujian ketika takdir itu dijalani oleh seorang hamba. Sedangkan takdir syar'i adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba untuk menggapainya, berjalan di atasnya. Seseorang yang mati dengan sebab bunuh diri, maka dia masuk ke dalam bagian takdir kauni qadari. Dia matinya dengan sebab bunuh diri. Tetapi dia tidak berjalan di atas takdir yang Allah syariatkan. Allah tidak menyariatkan seseorang untuk mati dalam keadaan bunuh diri. Bisa dipahami ini? Ada dua hal kita harus bedakan. Kauni, qadari, syar'i. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, itu merupakan bagian dari takdir kauni, qadarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termaksud orang-orang yang membangkang dan orang-orang yang taat. Termaksud pelaku kemaksiatan, orang yang mati bunuh diri, ahli ibadah. Semuanya berjalan di atas takdir kauni qadari Allah. Mau tidak mau, jalan semuanya. Tetapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya bukan berjalan di atas takdir kauni qadari, karena ini ketetapan yang pasti. Sesuatu yang pasti terjadi, buat apa diperintahkan? Betul. Sesuatu yang pasti terjadi, buat apa diperintahkan? Perintah dan larangan itu pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Maka perintah dan larangan syar'i itu takdir syar'i. Seseorang yang mati bunuh diri, ini telah berjalan di atas takdir kauni qadari. Tetapi apakah dia berjalan di atas takdir syar'i? Apa jawabannya? Enggak. Kenapa? Karena Allah tidak perintahkan orang untuk mati dalam keadaan bunuh diri. Bingung? Enggak ya? Sesuatu yang pasti terjadi tidak ada perintah dan larangan loh. Pasti kok. Apa yang diperintahkan? Dan apa yang mesti dilarang atas sesuatu yang pasti terjadi? Pasti terjadi. Perintah dan larangan itu pada sesuatu yang belum pasti terjadi. Maka yang Allah perintahkan adalah sesuatu yang dia cintai dan dia sukai. Yang Allah larang adalah sesuatu yang tidak dia cintai, tidak dia sukai. Dan Allah melarang seseorang untuk mati dalam keadaan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Maka seseorang yang mati dalam keadaan bunuh diri telah menjalani takdir kauni qadari, tetapi tidak takdir syar'i. Loh Ustadz, kok antum tadi bilang orang yang mati bunuh diri berada di atas takdir Allah? Iya, takdir kauni qadari, bukan takdir syar'i. Kan begitu. Lalu kapan orang yang mati
berjalan di atas takdir syar'i. Hah? Emang sakit apa tadi jawabannya? Meninggal karena sakit. Meninggal karena sakit. Ada jawaban lain? Jihad. Meninggal karena sakit itu suatu kepastian. Iya kan? Salah satunya jihad. Ya. Jadi seseorang yang mati berjihad di jalan Allah, ketika dia mati berjihad di jalan Allah, apakah dia telah mengumpulkan takdir syar'i qadari? Jawabannya apa? Iya. Orang yang mati di medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mengumpulkan takdir kauni qadari dan takdir syar'i. Iya. Adapun orang yang mati bunuh diri, atas dia berkelaku ketetapan takdir kauni qadari. Baik, saya memang lagi nyusun tulisan 2 bit iman fil qada wal qadar. Patokan-patokan keimanan terhadap qada dan qadar. Baru sampai poin ke-6, belum selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, ada lagi Ikhwan? Mungkin satu lagi. Ada 2 Ustaz. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menghadapi istri yang mudah tersinggung dengan ucapan orang tua? Apakah saya harus memarahi istri atau sebaiknya bagaimana? Mohon nasihatnya Ustaz. Enggak, pertanyaannya terkait dengan materi aja dulu, ajal dan rezeki. Enggak. Ya, pertanyaan yang lain, yang kedua. Pertanyaan kedua, apakah takdir dan nasib berbeda? Takdir dan nasib. Jadi begini ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak tahu ya apa pemaknaan takdir dan nasib di sisi benak kaum muslimin kebanyakan. Saya nggak tahu. Tetapi lebih baik bagi kita untuk komitmen dan konsisten mempergunakan lafadz-lafadz syar'i. Begitu ya. Dan lafadz syar'i terkait dengan masalah ini takdir, bukan nasib. Kalau ada lafadz syar'i yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, mengapa kita pilih lafadz yang nggak syar'i? Walaupun lafadz yang nggak syar'i ini bisa jadi juga nggak salah gitu loh. Bisa jadi juga nggak salah, iya kan? Maaf ya, saya tidak menyalahkan penggunaan kata nasib. Bisa jadi juga benar itu. Tetapi kan lafadz nasib ini multi persepsi. Iya enggak? Multi persepsi. Ada seseorang yang kemudian maling, ketangkep polisi, ya udah nasib kata dia. Udah nasib ini. Jadi kenapa kita tidak konsisten mempergunakan lafadz-lafadz yang memang jelas secara syar'i, sehingga kemudian bisa kita batasi gitu loh. Apa beda antara takdir dengan nasib? Ini agak sulit untuk membedakannya karena yang satu lafadz syar'i, yang satu apa gitu. Kecuali begini, apa beda antara Islam dengan iman? Nah itu baru kita bisa apa? Iya kan? Apa beda antara Islam dengan iman? Nah ini baru bisa kita bedakan. Antara yatim dengan apa? Antara fakir dengan miskin. Nah ini. Antara infak, zakat, sodakoh. Nah ini. Karena semuanya lafaz-lafaz syar'i yang bisa kita bedakan. Ustadz, beda antara takdir itu lafaz syar'i dengan nasib. Definisiin dulu, yang bertanya nasib siapa tadi? Apa? Ya. Apa nasib? Antum yang nanya ya? Iya. Apa nasib? Jadi izin Ustadz, kami juga belum jelas pertanyaan tentang nasib. Iya. Tapi ada, kami waktu teman-teman kumpul, ada teman tuh bicara, kalau takdir di tangan Allah, kalau nasib di tangan kita.
Beliau berkata seperti itu. Saya sanggah itu salah, karena takdir sama nasib menurut saya sama. Gitu Kalau ceritanya takdir, Ustaz. kalau bedanya apa? Ya itu mungkin bedanya tadi. Takdir tangan Allah, nasib di tangan kita. Saya tidak bisa membedakan ini. Sekarang apa gitu loh definisi nasib? Karena nasib di tangan manusia. Ada yang nggak setuju dengan definisi nasib di tangan manusia? Atau ada yang punya definisi lain? Nasib itu apa? Hah? Apa? Beda kalimat. Ya, hah? Nasib itu nasoba, mengenai sesuatu. Mungkin, kalau kayak gitu apa bedanya sama takdir? Enggak kan? Nah, jadi agak sulit gitu loh. Makanya pergunakan lafat-lafat yang sesuai dengan syar'i. Sehingga bisa kita bedakan. Ya, beda takdir sama nasib apa, saya nggak tahu betul. Nggak tahu saya. Ya. Wah ini pertanyaannya jadi terkait dengan takdir. Khair insyaallah ta'ala kapan-kapan kita bahas. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.